Sudah selesai dengan kloter semua mereka di satu kloter saja nggak dapat sebelum masuk pintu terowongan nggak ketemu sudah situ. Kita pasrah saja, kita jalani sambil beristighfar, lakukan aja terbaik buat kita. Kita nanti apa hasilnya, jadi akhirnya nanti kita lakukan semua sampai nggak ketemu, jam malam nggak ketemu, pulang nggak ketemu, sampai kita kembali ke tenda itu jarak tenda kita sampai pulang lagi itu 14 kilo. Tiba di situ lagi nih, itu kita tepat 1 jam. Sudah di tenda situ, orang-orang itu ada. Lah kemana mereka ini? Ternyata mereka semua kesasar. Dipimpin ketua kloter kesasar. Nggak tahu kemana arahnya, nggak tahu. Katanya lewat jalur baru, tapi cuma kesasar. Katanya lebih dekat jalur itu, Pak. Tapi ternyata ketua kloter mereka nih. Sampai akhirnya kita sudah nyampe di tenda kira-kira sekitar 30 menit atau 40 menit baru mereka datang. Itu pun satu persatu, tidak dalam bentuk rombongan. Berarti yang tersesat sih rombongan ini. Mana itu? Ini kan yang ngejar nyari itu bilang sudah tenang aja, kita pulang aja, kita melakukan istighfar aja sudah, kita lakukan apa yang kita tahu yang kita hari ini sejam terakhir. Terus kita pulang. Kita tunggu 1 jam itu. Apa yang saya rasakan waktu itu pada saat imam terlempar, kan sudah lebih itu, tapi nggak ngomong. Soalnya bingung nyari mana. Saya bilang, wah, wes tenang aja, sudah nggak apa-apa. Soalnya sudah punya perasaan. Soalnya kita juga nyampe. Mereka benar nyampe di tenda, kita berdua satu sarapan makan. Mereka belum nyampe. Rupanya kesasar katanya. Padahal di titik sebuah foto nih. Berangkat duluan tapi terlambat. Ada mungkin salah arah mana gitu loh, nggak tahu. Itu baru katanya. Tadi baru paling dekat gitu. Kan tenda kita itu kan mulai kayak gerbangnya gitu loh. Final stadion itu kan kalau sekali PP itu kalau sekali lempar itu 14 kilo. Jadi pelan jalan ya soalnya. Katanya panjang, nggak tahu gimana. Nggak lewat itu. Saya lewat jalan biasa normal, ikut jembatan biasa. Tapi katanya kalau yang dipimpin Pak Ketua Kloter itu bisa memangkas waktu Cepat. 3,5 kilo, 7 kilo PP. Lebih cepat katanya. Oh, Jalan lintas kira-kira begitu. Tapi ternyata kenyataannya enggak loh, kita nyampe di tenda di luar sana. Kita nyampe di tenda di luar sana. Padahal itu harusnya jalan kaki kan cuma berapa jam sampai padat kendaraan. Sampai saya berdoa, ya Allah, cukup di sini saja saya kalau ke depannya izinkan. Kan setiap kali ngantri, kita dari ngantri ke kamar mandi cuma 5 menit. Jadi memang suka-dukanya kalau melaksanakan haji dan juga ya seperti ini. Tapi insya Allah semoga keluarga teman-teman saudara yang hari ini diberikan kemampuan untuk bisa lebih daripada haji reguler. Haji reguler kita laksanakan seperti ini. Bang Heru. Lalu Pak Agus ini pertanyaan, Mas Diko. Dengarkan ini Mas Diko ya. Oke, diskusi. Mas Diko dan kita itu punya keinginan berangkat ke sana. Punya keyakinan, punya keimanan kepada Allah. Tapi oh iya ya. Loh pasti. Tidak counter. Oh iya ya kita. Oh pasti. Terlihatnya kan duwe tabungan dan Pasti loh, dia kita harus punya motivasi yang kuat. Allah tuh mau memberi rezeki. Kita nggak tahu rezeki itu akan jalankan dari mana dan kita nggak akan pernah tahu. Tapi kita harus punya keyakinan yang kuat. Itu sudah harus pasti ya. Kalau kita sendiri udah nggak punya niat kuat sama keyakinan, Allah bagaimana memberi? Allah itu kan mau memberi rezeki. Semua rezeki kita sudah diatur dan tidak mungkin tertukar. Sudah pasti ini buat Agus, ini buat Andi, kalau jelas. Tinggal bagaimana kita berikhtiar untuk ambil. Kalau kita sudah dalam hati udah berniat kuat, ya Allah aku berikhtiar, saya punya uang sekian tak DP untuk haji, sempurnakan ya Allah, engkau yang mau memberi rezeki. Nah, ada jalan. sudah pasti itu, pasti yakinkan pasti itu. Niatnya, Niatnya. kuatkan Kuatkan niat. Kalau kita nggak niat kuat, kita dalam hati kita sanksi dengan
bagaimana Allah membuktikan kemampuannya Allah sendiri. Ada kata kuncinya itu kadang kita itu saya itu Itu yang dirubah. Makanya dari dia sekarang itu salah dulunya. mulai menangkap Gua kan tahu sih sekedar cerita ya. Tahun 2011 saya buka tabungan haji itu cuma 500 dari sama bapaknya. Ya kira-kira bener saya itu kapan sampai dapat porsi tapi ya bismillah aja. Selalu percaya ada 500.000 rupiah saja. Saya itu juga gitu. Itu setelah saya nikah itu ngeprint poster Ka'bah dan tulisannya apapun itu ikhtiar kita lakukan. Yang penting jangan bisa sih. Yang penting nata niat kita baik-baik. Allah pasti cukupkan itu. Dari nabungnya saja itu kan sudah niat. Kalau cuma dalam hati saja. Sebenarnya ini di tahun 2009 saya kebetulan karena saya kerja di pesawat ketemu dengan satu pilot namanya Captain Zainal Abidin, sudah sering haji dan pulau segala macam. Pada saat lagi di kokpit dia tanya, Mas Agus sudah haji belum? Saya bilang, Cap saya belum haji tapi sudah berniat. Karena sama nanya, Mas Agus sudah niat sudah itu belum lah ini. Apapun itu Mas Agus taruh. Begitu niat taruh berapapun itu taruh situ guys. Jadi kan kemudian perjanjian dengan Allah. Apa namanya transaksi dengan Allah. Ya Allah kami punya sekian. Saya mau DP untuk menerima haji atau umroh. Sempurnakan ya Allah. Kau lama mau rezeki. Tidak yakinkan. Ikhtiar kan kita jalan apa? Bekerja. Ikhtiar untuk mengambil rezeki itu kita harus kerja. Resepsinya itu aja sih. Passwordnya langsung DP. Passwordnya DP Gus. DP. Pertanyaannya ini loh, Pak. Mana Pak Guru? Mana Pak Guru? Mampu tapi nggak mau DP. Wah, ini Pak Guru. Kuatkan aku, lunakkan hatiku, agar supaya aku dapat melaksanakan ibadah. Amin. Amin. Cuk, salah tumor. Bila hari ini dibenarkan. Amin. Uang ada, tapi nggak minta dilunakkan hati. Oh iya. Sekarang udah dapat makan. DP Ru DP. Oh, wis. Alhamdulillah. Insyaallah nanti bisa sama Allah. Amin. Amin. Semoga ya Allah lunakkanlah hatiku dengan Ka'bah dan Madinah ya Allah. Amin. Sempurnakanlah niatku, cukupkanlah segala rezekiku ini ya. Dah, itu aja. Amin. Kita